Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di video saya hari ini ya, sebelumnya perkenalkan ya, saya Tristan Nugraha nih. Di video hari ini merupakan rangkaian video saya untuk belajar berkomunikasi secara baik dan lancar ya, apalagi saya sebagai orang Sunda yang tinggal di Singaparna, tinggal di kabupaten ya. Ini saya belajar banget tuh untuk saya bisa memiliki skill komunikasi, karena pekerjaan yang saya jalani itu berkaitan banget dengan saya berkomunikasi dengan banyak orang. Apalagi ya saya sebagai seorang trainer, seorang pengajar untuk rekan-rekan sales di tempat saya bekerja. Sebagai sales itu kan ya kekuatan senjatanya itu ya dari mulut ya teman-teman, dari apa yang disampaikan ke customernya. Jadi ini penting banget kebiasaan yang saya lakukan, kebiasaan yang saya kerjakan ini untuk menunjang pekerjaan yang saya kerjakan, dan sebagai menunjang untuk kemampuan yang saya miliki ya teman-teman. Jadi yang kemarin itu kan banyak banget ya rangkaian video-video yang saya buat seperti itu. Dan terima kasih untuk teman-teman ya yang selama ini sudah melihat video yang saya bikin, atau yang ya sekelebat gitu kan yang muncul di YouTube-nya. Karena saya tuh sekarang udah lumayan banyak ya bikin video. Jadi ini kayaknya tuh sama YouTube-nya ya ini dilempar-lempar gitu. Video saya tuh muncul ya di video-video yang teman-teman lihat. Nah, ini ya terima kasih gitu kan ya, meskipun sekelebat ini ya saya bisa kenal, bisa tahu lah gitu, atau saya wajah saya tuh bisa dilihat sama teman-teman. Jadi biar nanain juga ya kalau saya ya hidup di dunia ini ya teman-teman. Karena kalau misalnya ya kita orang biasa-biasa aja ya, orang yang nggak berpengaruh, ya kehadiran saya sendiri ya sebagai seorang Tristan Nugraha ya, yang di dunia ini sekarang udah ada berapa 10 miliar manusia ya. Ini dengan kehadiran saya di dunia ini ya, saya ada nggak ada juga ya yang nggak berpengaruh terhadap kehidupan banyak orang ya. Jadi ini ya saya bikin video dokumentasi untuk khusus yang saya buat ya, ini untuk ya teman-teman yang kenal saya atau orang yang lihat saya, untuk keluarga saya, terutama untuk istri saya, untuk anak-anak saya nih. Ini saya Tristan Nugraha ya, ini pernah hidup nih di dunia ini di video di dokumentasi ini, yang mungkin ya video di YouTube ini bisa dilihat ini kan 20 30 tahun, 50 atau 100 tahun yang akan datang nih, sampai ya anak cucu saya seperti itu. Nah, untuk di malam hari ini ya, karena saya tuh biasa bicarain apapun yang ingin saya sampaikan ya kepada teman-teman semua. Dan kebetulan saya tinggal di Indonesia ya teman-teman, tinggal di Indonesia, dan luar biasanya sekali gitu ya di Indonesia. Saya tinggal di negara berkembang. Ya banyak banget lah hal-hal yang unik ya di Indonesia ini ya. Banyak hal yang luar biasa ya. Saya bukan tinggal di negara maju gitu kan. Ya erat kaitannya dengan kehidupan tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijalankan ya oleh pemerintah gitu kan ya, dijalankan oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya kita tinggal di satu negara itu kan ada yang namanya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Wah, ini agak sedikit tata negara ya apa yang saya sampaikan gitu kan. Eksekutif kan berkaitan dengan presiden, dengan kepala daerah, dengan pemimpin suatu daerah atau wilayah. Kemudian legislatif itu kan dengan legislator ya, anggota DPR. Nah, anggota DPR sebagai pengawas, eksekutif sebagai yang menjalankan program yang dibuat oleh legislatif. Jadi legislatif, anggota DPR itu kan yang membuat undang-undang tuh, dijalankan sama eksekutif tuh. Eksekutif tuh presiden, kemudian kepala daerah seperti itu. Dan yudikatif itu berkaitan dengan
lembaga-lembaga hukum yang ada di Indonesia nih, seperti pengadilan tuh seperti itu. Nah, trias politika tuh yang ketiga elemen ini yang membentuk kehidupan atau yang membentuk adanya suatu negara. Dan sekarang ya saya tinggal di Indonesia itu dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang namanya Bapak Haji Prabowo Subianto. Nih saya hidupnya di tahun 2026 ya, untuk nanti yang mungkin nonton video saya di 2050 atau 2100 gitu kan. Ini 2026. Ini sekarang ya presidennya itu Pak Prabowo Subianto ya teman-teman. Dan ya sistem pemerintahan di kita ya, sistem politik di kita itu ya masih belum ideal ya teman-teman, masih belum ideal. Ya pemilihannya itu ya sekarang ya jadi kepala daerah, jadi anggota DPR, jadi presiden itu pemilihannya itu bukan mayoritasnya itu hanya bukan mayoritasnya itu bukan dilihat dari prestasi orang yang dijadikan kepala daerah atau dijadikan presiden ya, tapi ya dilihatnya itu ya dari berapa banyak jumlah suara yang didapatkan seperti itu. Jadi dari segi kualitas mah wah itu bisa nomor sekian ya, yang dilihatnya itu kuantitas. Jadi makanya tuh ya orang-orang yang dipilihnya itu bukan berdasarkan dari kemampuan yang mereka miliki, bukan berasal dari pengujian yang sangat ketat ya. Nih kalau misalnya sistem demokrasi itu namanya tuh sistem demokrasi itu ya dilihatnya itu dari berapa jumlah banyak suara yang didapat. Dan saya secara mayoritasnya itu kan dipimpin oleh masyarakat tuh, oleh rakyat. Nah makanya tuh kalau sistem demokrasi itu harusnya rakyatnya itu rakyat yang cerdas, rakyat yang pintar, rakyat yang berpendidikan, sehingga bisa melahirkan pemimpin dengan kualitas yang terbaik. Nah cuma di Indonesia sekarang kita masih negara berkembang ya, pendidikan ya belum merata gitu kan, kualitas masyarakatnya juga belum oke, belum bagus ya, apalagi secara literasi, secara nalar, secara rasional, kemampuan membaca literasi ya kita masih jauh lah dibandingkan dengan negara-negara yang lain gitu kan. Ya intinya tuh kalau misalnya yang milihnya mayoritasnya orang-orang bodoh tuh ya pasti ya mudah tuh untuk kita dibodohin oleh orang-orang yang ingin mendapatkan kekuasaan tuh. Makanya ya banyak banget lah yang sekarang tuh yang di lingkungan pemerintah, di lingkungan kepala daerah itu dipilihnya itu bukan orang-orang yang dengan kualitas yang terbaik seperti itu, malah ya dipimpinnya banyak orang-orang yang ngaco lah, orang-orang yang kacau, orang-orang yang nggak ngurusin rakyat, nggak ngurusin warga masyarakatnya gitu kan. Karena dia ya dari apa yang dia miliki, jabatan yang dia dapat itu, tanggung jawab yang dia sekarang emban itu ya cuma untuk kebutuhan dirinya sendiri, kebutuhan golongannya, dan juga kebutuhan keluarganya para pejabat tersebut. Karena ya udah kacau lah, jadi intinya tuh ya pemilihannya juga udah kacau tuh, politik uang gitu kan, pengerahan massa, ormas, dan ya pemilihannya juga ya dilihatnya bukan dari kualitas seperti itu kan. Ya seperti kita ketahui bersama gitu kan ya, kayak sekarang kan Pak Prabowo itu kan ya dipilihnya tuh karena banyak hal yang viral tuh yang dimunculkan oleh Pak Prabowo Subianto kan, kayak gimmick joget, kemudian pas debat nangis tuh. Itu kekuatan dari marketing, kekuatan dari eh, brandingnya itu, tim di belakang itu ya sangat luar biasa. Itu ya hampir sama lah dengan ini kalau misalnya teman-teman lihat kan kayak pemilihan pemilihan di acara dangdut tuh, itu kan itu bukan semata-mata kandidat atau kontestan yang menang itu bukan hanya dilihat dari kualitasnya aja, tapi dari back story-nya tuh dilihatnya tuh, dari back story-nya itu kan wah disorot tuh dari kehidupannya, dari latar belakang ekonominya. Jadi wah dibikin cerita hidupnya tuh dibikin semenarik mungkin tuh, dibikin dramatis gitu kan, yang asalnya hidupnya miskin
tinggalnya di kampung gitu kan, keluarganya ya orang yang dari latar belakang ekonomi yang rendah gitu kan. Nah itu wah bisa jadi seorang superstar. Nah itu apa ditambah lagi dengan nangis-nangis dan lain-lain. Nah itu cerita-cerita seperti itu ya sangat apa sangat disenangi gitu kan ya oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah itu saya rasa sih ya kepala pemerintah, kepala daerah, ya presiden itu ya dibikin itu ya harus ada backstorynya, harus ada cerita-cerita seperti itu kan. Kayak misalnya Pak Prabowo pas waktu kepilih itu kan, oh dilihatnya kan wah seneng sama kucing tuh dinaikin, terus joget-joget itu kan karena kesannya kan militer ya Pak Prabowo, kesannya galak kan, kesannya kaku, tapi joget-joget tuh dipatahin sama itu ya bikin apa gimmick apa ketika nangis tuh pas waktu debat. Nah itu cerita-cerita seperti itu sangat disenangi, sangat di apa sangat apa di ini apa disenangi gitu kan ya sama masyarakat yang ada di daerah kita di sekitar kita. Karena ya dengan latar belakang kehidupan, dengan latar belakang ekonomi yang ya menengah ke bawah ya masyarakat mayoritas di Indonesia itu sangat senang banget tuh cerita-cerita yang seperti itu kan, yang orang miskin jadi kaya, atau misalnya yang dari bukan siapa-siapa tiba-tiba jadi orang yang luar biasa. Nah cerita-cerita itu ya sangat disenangi seperti, nah makanya tuh sekarang yang apa yang pegang kekuasaan pemerintah itu banyaknya orang yang nggak kompeten. Wah, banyak banget lah ribet lah kalau misalnya ya ini, karena tuh saya orang yang awam ya, orang yang apa bodoh gitu kan ya terkait dengan politik. Jadi ini tuh apa yang ada di dalam pikiran saya aja ya teman-teman. Kalau misalnya ada istilah yang saya salah atau penyampaian dari saya yang keliru juga, ini saya mohon maaf gitu kan, ini cuma opini yang saya sampaikan aja seperti itu. Nah karena ya ini balik lagi ya, ini karena latar belakangnya karena proses politiknya seperti itu ya, makanya tuh ya sekarang ya orang-orang yang memegang pemerintahan di atas itu kebanyakannya orang yang tidak kompeten. Itu kan banyak banget ya di kita ya profesor, orang-orang ahli itu kan yang nggak masuk ke apa pemerintahan gitu ya teman-teman. Kita juga ya apa pakainya sistem politik kan, sistem politik kan harusnya ada oposisi, cuma ini kan nggak ada kan, masuk ke pemerintahan semua, bagi-bagi kursi, bagi-bagi jabatan itu ya. Ya kalau kita lah udah selepas rakyat gini mah udahlah, kita cuma yang ngelihat aja yang di atas itu kan ya, kita yang di bawah-bawah mah ya udah dilupakan aja gitu ya sama apa orang-orang yang ada di atas atas sana seperti itu ya teman-teman. Sekarang ya apa katanya ya sekarang dolar ya udah di harga 17.800 ya, dolar 17.800. Ya bagi saya sebagai orang yang masyarakat yang di desa itu kan ya sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo gitu kan lah, orang masyarakat desa mah ada apa nggak pakai dolar gitu ya, ya nggak pakai dolar gitu nggak mikirin dolar. Iya sih saya juga ya nggak mikirin dolar ya teman-teman. Ya saya hidup dolar naik sekarang kan 17.000 ya, saya hidup gini-gini aja. Ya maksudnya tuh saya bukan seorang pebisnis, saya bukan orang pengusaha gitu kan. Nah ini ya saya hidupnya ya sekarang tuh alhamdulillah ya normal-normal aja ya, saya kerja, saya dapat gaji ya, gaji ya tetap segitu-gitu aja. Ya ini ya yang dirasakan kan ini kalau misalnya ya kata Pak Prabowo ya masyarakat nggak pakai dolar, ya yang saya rasakan tuh ya dolar naik ya pasti harga-harga tuh ya pasti bakal naik ya teman-teman, harga-harga makanan, harga kebutuhan pokok, harga elektronik dan lain-lain itu kan pasti itu berdampak dan berefek untuk kenaikan harga kan, karena itu berkaitan dengan ekspor dan impor kan, dimana Indonesia itu banyak banget ngedapat barang itu dari luar negeri kan, kita banyak banget dapat barang itu dari hasil import dari luar negeri. Nah kalau misalnya harga dolarnya naik ya kita mau beli barang ke luar negeri kan itu kita butuh banyak rupiah, butuh banyak banget, atau kita butuh banyak pemasukan dolar yang kita bisa dapatkan dari barang yang kita ekspor atau kita jual ke luar negeri, sedangkan jumlah ekspor yang kita dapetin itu ya nggak sebanding dengan jumlah impor yang kita keluarkan. Itu sih sepengetahuan saya seperti itu.
Jadi ya emang nggak apa ya nggak terlalu berpengaruh sih, maksudnya tuh nggak terlalu berpengaruh ya, saya juga ya secara ekonomi ya saya pas-pasan ya teman-teman. Ya saya per bulan itu ya beli itu ya barang ya segitu-gitu aja ya, paling kebutuhan pokok beli minyak beli gas, apa beli mie instan mie goreng gitu ya sekitar segitu aja. Ya cuma yang saya rasakan emang ada kenaikan harga sih, apalagi sekarang minyak goreng ya. Kan saya ya lumayan sering belanja juga, jadi wah minyak goreng sekarang harganya lumayan cukup mahal ya. 40.000 ya sekarang, aduh harga minyak goreng tuh 45.000, 43.000, di atas 40.000 sekarang harga minyak goreng. Dan ya itu cukup ya mungkin ya ada dampaknya juga tuh dengan kenaikan dolar ya, untuk ada kenaikan harga di kebutuhan pokok yang dibutuhkan sama masyarakat seperti itu teman-teman. Nah, itu pasti ada dampaknya, cuma apakah berdampak yang sangat besar untuk kehidupan saya ya, ya saya ngerasa itu saya nggak terlalu berdampak terlalu besar tuh dengan apa yang saya rasakan sebagai seorang masyarakat biasa ya, sebagai seorang warga, seorang penduduk Indonesia dengan ekonomi yang ya biasa-biasa aja ya, nggak terlalu berdampak yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan lah gitu ya, ini perekonomian kita semakin oke lah, semakin bagus gitu ya. Kalau misalnya eh, saya harapkan ya harga harga kebutuhan pokok ya harganya nggak terlalu apa naik ya, kenaikan tuh, karena ya nggak berasalah ke saya gitu kan. Apakah ditanya saya apa kerasa atau dolar naik atau enggak, ya ada gitu, ada dampaknya, cuma nggak terlalu besar juga dampaknya ke saya teman-teman, karena perputaran uang yang saya miliki itu ya nggak terlalu wah harus berapa puluh juta gitu kan saya setiap bulan, ya nggak sampai seperti itu. Jadi ya kerasanya yang nggak terlalu besar ya teman-teman, cuma kerasa di kenaikan harga itu ada tuh, kerasa di kenaikan harga. Makanya ya efisiensi lah gitu kan, dari saya juga ini efisiensi ya teman-teman. Jadi ya harus bisa emang ngatur banget ya keuangan gitu kan. Ya ini ngatur banget keuangan ya kalau misalnya untuk orang-orang yang ya ekonominya biasa-biasa aja mah ya harus menjaga menahan hawa nafsu lah teman-teman ya. Jadi kita apa beli yang emang jadi kebutuhan kita ya, nggak usah kita banyak gaya lah, kita nyicil, kita beli barang yang cuma ya kemewahan aja gitu, kita ya cari kebutuhan pokok aja ya teman-teman ya. Saya juga untuk kebutuhan yang di rumah ya saya beli elektronik juga banyak yang bekas ya teman-teman. Saya beli kulkas, kulkas saya beli second, terus TV saya beli second. Nah ini motor juga saya beli second ya teman-teman. Blender saya beli second ya. Saya ya siasatinya seperti itu aja. Misalnya ya barang yang masih bagus ya nggak ngeluarin banyak duit ya, itu saya efisiensinya seperti itu aja. Jadi apa menyesuaikan aja ya dengan kebutuhan, dengan berbagai macam keperluan yang kita miliki ya teman-teman. Dan ya balik lagi ya seperti yang pernah saya jelasin juga ya, kita tinggal di Indonesia, kita hidup di Indonesia yang hidup di negara ini. Kalau misalnya kitanya sendiri gitu kan nggak berusaha, kitanya sendiri nggak menyesuaikan, kitanya sendiri nggak survive ya susah lah kalau misalnya kita cuma ngandelin dari pemerintah ya teman-teman. Apalagi untuk warga-warga yang masyarakat yang nggak dapat subsidi ya dari pemerintah, ya kita harus ya bertahan lah sebisa mungkin kita bertahan ya teman-teman. Dan juga saya ya ngerasa juga gitu kan, maksudnya tuh aduh saya tinggal di Indonesia yang seperti ini ya, lihat di media wah pemerintah banyak yang ngaco atau dan lain. Cuma ya saya balik lagi lah, saya bersyukur juga lah teman-teman ya, bersyukur ya masih tinggal di sini di Indonesia ya, nggak ditakdirin tinggal di negara Afrika gitu kan, tiba-tiba wah ditakdirkan di negara Afrika, di negara Burundi kan, negara termiskin di dunia, atau di negara apa Kongo atau kan di negara Afrika yang sangat miskin. Itu saya bersyukurlah seperti itu ya, nggak tinggal di negara seperti itu, atau tinggal di negara yang maju ya, kayak tinggal negara Korea yang wah kehidupan itu ekonominya bagus tapi ya secara tekanan hidup juga tinggi. Nah itu ya kita ya pandai-pandai bersyukurlah ya, kita juga nggak tinggal di negara Korea Utara ya teman-teman, kita bersyukurlah kita tinggal di Indonesia. Kita ya kita berharap sama diri kita sendirilah, kita berusaha apapun yang kita bisa usahakan,
kita usahakan ya teman-teman. Ya mungkin itu ya teman-teman ya untuk video saya terkait dengan apa sekarang kenaikan dolar ya teman-teman, ya sekarang lagi rame ya, saya lumayan lah banyak di sini ngebahas ya dari sistem pemerintahan, trias politika, pemilihan kepala daerah dan lain-lain itu kan, ini kan efeknya kan ya sekarang tuh dolar terus mengalami kenaikan ya, sangkut pautnya dengan kehidupan saya sebagai warga kelas bawah ya, ini seperti inilah yang saya rasakan ya teman-teman. Ya mungkin itu sedikit video yang bisa saya sampaikan ya di malam hari ini. Jadi di malam hari ini tanggal 20 Mei ya saya bikin 2 video teman-teman. Sekarang sudah jam 9:10. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini dan juga yang mungkin yang subscribe juga video saya ya teman-teman ya. Sekarang ya saya Trisan Nugraha ini tinggal di rumah mertua nih sama istri dan anak saya. Sekarang tahun 2026 ya. Mudah-mudahan saya diberikan umur yang panjang ya sama teman-teman yang menonton video ini. Mudah-mudahan ya kita di tahun 2030, 2040, 2050 ya kita mudah-mudahan masih bisa selamat, bisa sehat, dan kita belum mati ya. Kita mudah-mudahan jangan sampai mati dulu ya, sebelum kita ngelihat anak-anak kita itu bisa nanti mandiri di kehidupannya masing-masing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.